Ala kulli hal, kesimpulannya bahwa takdir menurut ahli sunnah adalah sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Pertama, harus meyakini annallaha subhanahu wa ta'ala alimal asya'a qabla kauniha. Pertama, meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Alimahullah kullaha subhanahu wa ta'ala wa alimal ajala wal arzaqa wal a'mala wa kulla syai'. Meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui seluruhnya, mengetahui ajal-ajalnya, mengetahui rizki-rizkinya, mengetahui amalan-amalannya, mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, thumma dawwanahu fil lauhil mahfuz. Apa yang Allah ketahui tadi secara rinci, Allah tuliskan di lauhil mahfuz bahwa ini yang akan terjadi nanti sampai akhir masa. Yang ketiga, thumma kitabatun ukhra 'inda nafkhir ruhi fil janin. Yang berikutnya adalah penulisan. Yang berikutnya, ini penulisan kedua, ketika ditiupkannya ruh di dalam janin. Jadi lauhul mahfuz sudah dicatat apa yang akan terjadi seluruhnya. Kemudian ketika seseorang ditiupkan ruh di janin ibunya, sebelum lahirnya, ketika janinnya berumur 120 hari, maka ditiupkan ruh dan Allah katakan tulis ajalnya, tulis rezekinya, tulis keadaannya sa'id atau syaqi, sengsara atau bahagia. Ditulis semuanya fil janin atau ketika masih di dalam janin. Yang keempat, di kitab antum ada, di kitab anda enggak ada, al-khalqu, penciptaan. Kitab yang seperti kita, yang halaman 32, ternyata enggak ada yang keempat, yaitu al-khalq atau penciptaan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Berarti perbuatan-perbuatan manusia diciptakan oleh Allah. Maka kalau kita beriman Allah Maha mengetahui, dan beriman bahwa apa yang diketahuinya sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Kemudian dicatat lagi ketika masih di janin, di perut ibunya. Kemudian Allah ciptakan sesuai dengan apa yang sudah Allah ketahui. Itulah takdir. Dan masih ada yang keempat, tetapi berarti jadi yang kelima kalau ada penciptaan tadi. Wahiyya masyiatus syamilah. Yang kelima, meyakini bahwa kehendak Allah, keinginan Allah mencakup segala sesuatu. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kalau Allah berkehendak, pasti kehendak Allah akan terjadi. Maka kehendaknya masyiatullahi syamilah likulli syai'in allati la yafutuha syai'. Kehendak Allah mencakup segala sesuatu dan tidak pernah terlewat, tidak pernah gagal. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fala yakunu fi hadzal kaun illa ma sya'ahu subhanahu wa ta'ala. Maka tidak terjadi di alam semesta ini kecuali apa yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima inilah yang sering diucapkan oleh para ulama, masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Qala, berkata lagi Syekh Rabi, wa ma'a dzalik al-ibadu mukallafuna wa ma'muruna wa manhiyun. Tetapi dengan keyakinan takdir ini, para hamba diberi oleh Allah beban syariat. Diperintah oleh Allah dengan perintah-perintah. Dilarang dengan larangan-larangan. Diatur dengan aturan-aturan. Wa ma khalaqahumullahu illa li'ibadatihi. Dan Allah tidak ciptakan semuanya hamba-hamba ini kecuali untuk diperintah agar beribadah.